kenapa sih banyakan yang melakukan itu, zona pertemanan itu, yang ngejebak itu semuanya rata-rata kebanyakan itu cewek. Cowok kadangkala setelah kita melakukan banyak kebaikan juga dibalas dengan kebaikan, mungkin di sisi lain kita disebut dengan baper. Tapi memang banyakan cowok itu kurang bisa memanajemen perasaannya. Lu percaya gak sih? Kayak ngeflipnya tuh gak gampang gitu. Hai teman-teman, balik lagi di fan gue. Ini podcast Budi bareng sama Caitlin. Yeah. Bicara soal hati ke hati di ini podcast Budi. Oke, gue hari ini ya ditemenin sama Caitlin. Kita nggak akan ngomongin teriak-teriak banget gitu, kita akan pelan-pelan ngomongnya santai. Karena ini bahasanya pun santai ya, casual. Yes, kita ada di Nggak ada tekanan. Nggak ada tekanan. Kita akan, Caitlin udah janji sama gue bakal ngeluarin apapun yang diperlukan untuk membuat episode ini jadi lebih menarik. Oke. Ya. Sebenarnya nggak janji, jadi belum Nggak ada janji ya. ngomongan apa-apa. Yes. Cuman ya sekarang deh. Kita ada di salah satu tempat ngopi di sekitaran daerah Pondok Indah. Kita udah ngopi, udah ngeteh, udah minum, dan udah sepakat bahwa sekarang saatnya untuk ngomongin itu semuanya. Karena memang perlu keberanian untuk ngomongin tema hari ini, yaitu zona pertemanan. Oke, kenapa pertanyaan gue? Kenapa sih banyakan yang melakukan itu, zona pertemanan itu, yang ngejebak itu semuanya rata-rata kebanyakan itu cewek. Setuju gak sih lo? Setuju. Mungkin karena perempuan terlalu baik gitu. Oke. Jadi misalnya nih kita baik sama orang. Salah Kak Budi deh. Gue, ya bisa lu baik sama gue misalnya. Misalnya aku baik sama Kak Budi ya. Ya Kak Budi kita temenan nih, temenan. Ya kalau misalnya Kak Budi ngechat aku, pasti aku juga nggak jawab. Oh iya sih. Dan sebagai teman kita care dong. Oke. Gimana hari ini ngapain? Lagi ngapain? Makan apa tadi? Oh iya. Dan misalnya aku sama sahabatku pun juga kayak gitu. Si fans Carol ini kira-kira lo lagi ngapain Kay? Atau what's your plan for today deh? Atau besok ngapain lo? Atau gimana? Oh iya. Ya mungkin cowoknya juga yang terlalu baper. Oh bisa kayak gitu. Jadi kita baik tapi Kak Budi nangkapnya salah. Oke. Kan lo kan udah, maksudnya di dunia pekerjaan lo nih sebagai seorang aktris nih, lu banyak membintangi judul film toh? Ya, katanya mau mancing nih. No. Pasti lu dalam dunia acting kan udah lama maksudnya. Baru 4 tahun. Ya, nggak bisa dibilang sebentar juga. Nggak, maksudnya kalau dalam hal-hal kayak gitu biasanya terjadi dalam kondisi kayak gimana? Otomatis gue menarik langsung supaya apa namanya, singkatnya ya, dalam dunia pekerjaan apa itu sering terjadi dalam kehidupan Zona pertemanan ini. Yes. Dibilang sering sebenarnya enggak sih, mungkin tergantung genre filmnya dan tuntutannya juga ya. Maksudnya kan kita kan sebagai aktris harus bisa memasuki ke karakter yang kita perankan. Ya, Ya oke. kan? Iya. Dan ya tergantung kita adegan ngapain. Kalau misalnya di saat itu aku dan lawan main aku kita pacaran, aku harus bisa menumbuhkan rasa perasaan itu di dalam karakter yang aku mainin. Oh sampai sejauh itu ya? Iya dong. Ya gitu. Oke. Oh jadi kadangkala untuk seperti itu ya lo harus nyebur ya. Ya. Tapi ketika lo nyebur kan basah, lo bisa balik lagi nggak sih kering gitu? Ini agak sedikit Ngeri, ya. Ketika Bisa. oh flipnya gampang kayak gitu ya? Mungkin seflipnya nggak segampang itu. Iya maksudnya, lu tadi bilang, lu sebagai seorang aktris ketika mendalami sebuah karakter bahkan lu menceburkan diri dengan perasaan lu dong. Iya. Setelah selesai acara tersebut ya, yang lu lakukan lu nge-flip lagi perasaan lu untuk biasa aja. Tapi kalau buat cowok, gua mungkin mewakili teman-teman yang lagi dengerin kita. Cowok kadangkala setelah kita melakukan banyak kebaikan juga dibalas dengan kebaikan, mungkin di sisi lain kita disebut dengan baper. Tapi memang banyakan cowok itu kurang bisa memanajemen perasaannya. Lu percaya gak sih? Kayak ngeflipnya tuh gak gampang gitu. Begitu kita suka sama seseorang, punya perasaan sama seseorang, kita sadar bahwa yang kita sukai adalah orang misalnya dengan profesi yang sama dengan kita, punya tanggung jawab moral dan profesional yang sama. Contohnya Ya maksud gue, ataupun dalam dunia lingkungan sekolah, kuliah misalnya, lu udah kerja bareng. Agak dibelokin dikit tadi barusan.
bilang gitu. Intinya banyak sekali hal yang gue setuju dengan satu konsep bahwa perasaan itu bisa muncul karena sebuah aktivitas pekerjaan. Lu ngerjain tugas Yang bareng rajin sama ketemu dia, tiap hari. rajin ketemu setiap hari. Tapi sayangnya buat cowok, tadi gue senang sama statement lu, tapi buat cowok kadang-kadang lu pasti setuju deh yang nonton gue, yang denger gue. Kadang-kadang buat cowok, ketika udah nyampe di satu titik, kita kayak menurut kita misalnya, gue udah nyampe di titik dimana kayaknya dia suka sama gue deh. Ternyata kita salah kaprah gitu. Dan itu nggak sederhana itu. Ternyata lo hebat juga ya kan sebagai cewek kayak bisa ngeflip perasaan kayak gitu. Tergantung sih Kak Budi, maksudnya ya apa ya, maksudnya kan kita harus menjalankan peran gitu ya. Kadang ya kadang masih ada benih-benih juga gitu. Oh lo hati-hati juga ya ngomongnya gitu. Iya dong kan ya guys, tolong ya, tolong Kak ya. Ya maksudnya kita sebenarnya kalau misalnya kita nggak punya pacar ya, kalau misalnya lo mau sekedar yang kayak gitu-gitu ya udah gitu, ngerti nggak sih Kak Bu? Oh masalahnya lo punya pacar juga. Iya dong. Terus? Jadi aku kayak ya nggak bisa gitu loh, maksudnya emang aku setia lah gitu. Oh iya harus dong. Iya makanya jadi kayak dia juga yang ngerti lah. Iya habis itu juga enggak, udah itu doang. Selesai. Bagus ya maksudnya. Iya. Dan sejauh ini semua lawan main dan semua orang yang main di film aku maksudnya juga ngerti dan ya emang harus kayak gitu. Oke, kalau lu nya kan kayak gitu. Kalau lawan main lu banyak yang kena baper sama lu nggak sih? Ini cuma simple question. Aku nggak bisa mewakili perasaan mereka karena mereka nggak pernah jujur sama aku. Bagus banget Kathleen, Anda sangat luar biasa sekali ya. Ya kan? Iya benar. Aku nggak bisa gitu. Jadi aku nggak bisa mewakili. Oh iya ini soal sama gue karena mereka aku nggak tahu. Cuma dari kelihatannya ya mungkin mereka juga ikutan karena tuntutan karakter mereka harus suka sama aku di filmnya. Jadi itu yang kelihatan itu. Cuman dari hatinya mereka aku nggak tahu. Kalau misalnya contoh, kalau lo yang sekarang berbalik posisinya sebagai orang yang menyukai cuma karena dia adalah temen lo, seperti yang lo di lagu lo deh. Ini misalkan andaikan gue nggak menjurus di situasi yang pernah lo alami nggak, misalnya lo yang punya perasaan dan lo tahu ini temen nih dan lo nggak pengen ngerusak hubungan, menurut lo yang akan lo lakuin gimana? Lo akan diem aja? Apa lo akan gimana maksudnya? Misalnya yang punya perasaan adalah lo, cuma karena memang lo harus jaga hubungan sebagai teman sama dia dan akhirnya lo kayak memendam perasaan gitu. Kalau lo posisinya? Kalau gue nggak pernah sih ngerasa kayak gitu. Oh nggak pernah? Oh, wow, nice. Kalau udah temen ya maksud temen aja gitu. Oh. Tapi nggak pernah keselandung dalam bilang. Iya, nggak tahu. Kalau aku nggak tahu nih kejadiannya Kak Budi gimana. Aku nggak tahu nih kejadiannya Kak Budi gimana. Tapi aku nggak pernah kayak gitu kebetulan. Alhamdulillah ya. Oh ya alhamdulillah. Oh berarti nggak pernah keselandung ya? Enggak. Sama sih, gue juga. Kecuali kayak kalau misalnya emang mau deketan, ya deketan aja. Kalau emang teman aja. Gue juga sama. Jangan kayak temenan gimana? Sama aja gimana? Kak Budi maksudnya secara prinsip gue kalau temen ya temen. Enggak ada maksudnya kayak kok lama-lama suka gitu. Dia enggak. Kayak gue juga. Secara prinsip gue kayak melindungi ya. Apalagi dimulai dari pertemanan itu kayak susah gitu. Kan aku main film nih, diharuskan untuk memerankan peran itu untuk suka sama orang atau apa. Kalau misalnya Kak Budi, maksudnya sama model video klip misal. Oh iya. Atau lawan main video klip. Iya guys. Itu Kak Budi tuh ngebangunnya gimana? Hujan. Oh bagus sekali hujan. Ya itu kan tuntutan profesional ya. Kayak lu juga sama ketika lu harus bekerja sama dengan orang, lu harus terjun, lu harus approach dan seterusnya. Ya makanya ya sama metodenya nggak jauh beda sih, karena memang kita kan perlu mendalami juga kan. Misalnya kemarin gue bawain lagu tentang perasaan, putusan dan sebagainya, otomatis gue akan menggali putusan dan sebagainya gitu. Misalnya sama pemain video klip misalnya, ya gue akan ngobrol beberapa saat untuk kayak ada, tapi harus bangun chemistry dong. Maksudnya harus dong chemistry-nya dong. Ya iya dong, makanya ya. Terus cara bangunnya gimana? Cara bangunnya ya bangun aja kayak, maksudnya kayak bangun gitu. Stalking. Enggak gini, oke. Teman-teman belakang hujan loh, bagus banget itu. Enggak, kalau gue sih susah ya, kalau nyanyi tuh menurut gue lo lebih banyak beresiko daripada gue. Setiap pekerjaan dengan
apa yang kita jalani pasti punya resikonya. Betul. Resiko perasaan tentunya. Dalam masalah manajemen perasaan, ya gue juga melakukan hal yang lu bilang tadi, tetap terjun, tapi juga kita punya batas di mana oh ini pekerjaan, itu yang gue lakuin. Ya. Jadi ada poin di mana oke, ini pekerjaan, tapi hal-hal yang menyangkut dengan itu, gue harus tetap ngobrol, tetap oh lu punya apa gitulah. Oke, gue juga punya pertanyaan buat Apa? lo. Maksudnya ini salah satu yang nanya di DM gue. Sebenarnya kalau kita punya perasaan sama teman sendiri, patut nggak kita bilang sama dia? Ini mewakili, bukan gue, maksudnya mewakili banyak orang. Sebenarnya kayaknya tergantung sih. Oke. Misalnya kayak lo harus tahu dulu sahabat lo tuh kayak gimana gitu. Oke. Akankah lo dengan ngucapin kayak gitu pertemanan lo bakal hancur? Atau dengan ngucapin lo justru nggak apa-apa? Gue punya pengalaman. Nah, oke. Lo tadi punya pengalaman. Punya Di pengalaman. film apa? Nggak ada film. Nggak ada film. Ini pure sahabat. Film apa? Pure sahabat. Gue nggak tahu nih dia suka sama gue, kabut. Gue nggak tahu. Karena emang bener-bener kita selayaknya sahabat sedekat itu dong. Iya. Ngerti kan? Iya, iya. Kita terus pacaran lah aku sama orang. Di hari itu juga dia ngomong, pokoknya dia bilang Kit, gue mau ngomong sama lu gitu. Berdua lah kita duduk terus dia ngomongin perasaannya. Untungnya Oh, iya. aku orangnya lempeng kak, maksudnya Oh, oke. kayak nggak yang kayak jadi awkward gitu, enggak. Kan ada orang-orang yang kayak ungkapin perasaannya terus dia yang kayak shit dia suka sama gue, jadi kayak agak awkward gimana gitu antara mereka berdua. Enggak, Oke. dan untungnya dia ngucapin kayak gitu dan dia ngerti saat itu aku juga udah punya pacar, maksudnya baru pacaran gitu. Iya, iya. Dan aku yang kayak kok lo nggak ngomong sih ini namanya gitu, kenapa lo nggak jujur sama gue? Iya. Maksudnya kayak walaupun gue nggak ngerasa gitu ke lo, tapi at least gue kan sahabat lo, gue Iya. pengen tahu apapun yang lo rasain gitu. Oh iya benar. Dan maksudnya gue juga Bagus ya. gue nggak bakal ngejudge lo lah gitu. Ah, Lo yang penting jujur aja sama gue, dan sekarang lo udah jujur sama gue, ya good, it's good for you lo jujur sama gue. iya. Tapi gue nggak bakal let this perasaan lo dan perasaan gue menghentikan pertemanan lo dan gue. Kita nggak mau, I don't want this to I don't want this to be in the way of our relationship, of our friendship. Iya, iya. Dan sejak itu dia yang kayak ya oke aja. Terus lama-lama kayak hilang, udah sahabatan kayak cancel aja. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang temenan. Tapi banyak dari teman-teman yang pernah ngobrol gitu, gue sering live sama mereka juga. Banyak setelah ngungkapin perasaannya justru ya yang kayak lu bilang, sayangnya orang itu nggak kayak lu. Iya. Malah berbalik ngejauhin. Itu dia. Menurut lu itu salah nggak sih? Salah, man itu sahabat lo, temen lo gitu. Kayak kalau lo nggak suka, mesti kayak ya namanya perasaan nggak bisa dibohongin gak sih kak? Iya. Dan maksudnya mungkin juga udah lama, terus emang lama dari suka dari lama terus temenan Iya. gitu loh, kemungkinan kayak gitu. Terus pas kayak ditemenin menjauh, itu menurut gue kayak Jahat ya? agak man just like, atau mungkin agak awkward dikit tapi selanjutnya udah enggak gitu. Ya gue setuju sih, maksudnya namanya suka sama orang kan sesuatu yang nggak kadang-kala nggak bisa kita kontrol ya. Iya. Ya masa begitu kita ngungkapin malah dapat kayak denying gak sih kalau kayak gitu, kayak Iya, lu iya. secara nggak langsung meskipun ditolak tapi bukan berarti ngejauhin kan. Iya. Ya gue Ya. juga punya pengalaman kayak gitu juga, kayak setelah gue ngungkapin perasaan gue dulu, terus Lanjut. setelah gue ngungkapin perasaan gue dulu, terus yang terjadi adalah gue dijauhin, kayak gue sampai bilang Iya, sama itu dia, salah. emangnya salah dari gue apa ya gitu. Karena gue berhak untuk suka sama orang loh. Iya. Dan ngomong itu bukan berarti gue mau memiliki lu, enggak, gue cuma ngomong doang kok. Iya. Iya nggak sih gitu. Ya gue harap lo teman-teman yang di luar sana yang lagi denger gue sama Catherine, poin pertama dari obrolan gue sama Catherine adalah ya bahwa yang namanya berteman itu perlu kemampuan untuk memanajemen perasaan. Ya. Tapi kalau itu nggak mampu lu kontrol, ya seenggak-enggaknya kalau lu yang jadi orang yang disukai, lu jangan jadi orang yang ngejauhi dong. Ya misalnya kayak coba kalau sebaliknya, coba dibalikin. Kalau Iya. kalau yang ngejauhin suka sama dia, mau nggak dia dijauhin gitu? Iya sih. Gitu. Hujan ya nggak sih? Iya nih. Rintik-rintik, deres. Bukan rintik sih, kamu ini rintik. Hujan deras. Ya, tolong. Kita nggak mau nutup pintu belakang? Hah? Jin saya nampaknya sudah makin Basah basah, guys.
Masa nggak sih? Ya, Enggak lah ya, lumayan. lu enggak. Tips buat mereka deh yang lagi terjebak dalam zona pertemanan. Apa ya? Lo coba evaluasi sendiri dulu. Lo mikir dulu, apakah lo harus ngomong atau lo harus pendem. Itu decision lo gitu loh, kabut. Decision dia kalau misalnya dia berani nggak menerima resikonya. Antara dia nerima resikonya ya antara dua, lo dijauhin atau lo justru enak lega ngelepasin itu. Jadi menurut gua kalau orang-orang yang lagi di zona pertemanan, lo jujur, tapi lo mikir dulu what is it that you have to lose. If you have kayak dia itu, lo berani nggak menjeopardize persahabatan lo. Ada resikonya juga. Ada ya itu, karena kan dari pengalaman kamu di sendiri juga gitu, malah dijauhin, malah hancur kan pertemanannya. Iya, bisa dibilang nggak temenan lagi sih jadinya. Iya makanya Jadi kayak tahu gitu robot aja. pasti mikirnya kayak ya tahu gitu gue mau ngomong ya nggak. Iya sih. Kalau gitu gue nggak pernah mau ngelakuin itu. Iya tahu gitu gue nggak jujur. Iya. Jadi kan lo, sekarang gue ya. Oke. Buat lo yang lagi berjuang pergi dari zona pertemanan, ya gue nggak mencoba untuk menasihati lo, cuman kayaknya lo pikir-pikir dulu deh. Kalau itu punya resiko besar, lo sedikit nilai teman lo, apakah dia mampu manajemen perasaannya dengan baik. Karena resikonya kalau misalnya nanti dia tahu lo punya perasaan, memang dia punya perasaan yang sama, mungkin bakal jadikan. Tapi kalau enggak, lo akan mengorbankan sesuatu yang udah bagus yang lo udah buat. Ya mungkin lanjutan ceritanya lo akan jadi orang yang mendem perasaan lo sendiri, atau mungkin jadi orang yang berusaha untuk ya semuanya serba baik-baik aja walaupun lo nggak baik-baik aja. Ya pokoknya intinya gue pernah mengalami itu. Caitlyn mungkin sebagai ya nggak pernah mengalami sebagai Orang yang bisa terjebak. orang yang terjebak, Ya. tapi dia mampu menetralisir persoalan tersebut. Jangan lupa mampir ke YouTube channelnya Caitlyn. Kita udah kolaborasi. Itu juga ngomongin tentang apa sih lagunya Caitlyn ya? Yes, judulnya Your Friend. Friend. Cocok lah ya sama Iya. apa obrolan kita hari ini. Jangan lupa dengerin lagu dia juga, lagunya Caitlyn juga, Your Friend. Yap. Pokoknya semoga semuanya baik-baik aja ya. Yowes, segitu aja dari sini, dari fan gue. Ini podcast Budi. Wah kacau. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita